Ya, saudara-saudara, saya akan share bahan renungan malam hari ini berkaitan dengan tema yang hari ini menjadi perhatian kita, keuangan ala milenial. Oke, sebentar. Ya, apakah bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Berkaitan dengan tema keuangan ala milenial, Tuhan tuntun saya untuk memberikan satu judul malam hari ini, generasi milenial yang cerdas mengelola keuangan. Tentu ini menjadi perhatian buat kita semua, karena kemungkinan besar ya, saudara-saudara, kita ini bukan orang-orang milenial ya. Kita lebih tua sedikit. Atau mungkin ada beberapa dari kita yang menjadi tetap menjadi bagian di dalam generasi ini. Oke, siapa sih yang disebut dengan generasi milenial? Ya, kalau saudara-saudara mengikuti seminar-seminar, membaca buku, membaca artikel, data, pasti saudara-saudara tentu tahu. Paling tidak saya mengulangi lagi sedikit ya, saudara-saudara, menurut Beresford Research ya, secara umum pengelompokan generasi itu dibagi kira-kira 5 generasi lah, kalau dimulai dari generasi baby boomers ya. Baby boomers itu kelahiran tahun 46 sampai 64. Itu kalau di tahun 2021 ya, paling tua mereka itu umur 75 tahun saat ini. Ya, kalau misalnya lahir mulai dari tahun 46 sampai 64. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang ikut hari ini masuk dalam kelompok ini enggak? Ya, 62, 60, 61, ya segitulah kira-kira yang masih kerja ya. Lalu saya menebak kebanyakan kita adalah generasi X. Ya, saya masuk di dalam generasi X ini. Generasi X itu kelahiran 65 sampai tahun 80. Jadi kalau saudara umur di bawah 56 atau 56 sampai di atas umur 40, ya 41, itu berarti kita masuk generasi X. Ya. Saya bisa tebak mungkin kita masuk golongan ini kayaknya. Lalu generasi Y. Nah, generasi Y itu generasi yang disebut dengan generasi milenial. Siapa mereka? Kelahiran 81 sampai 96. Jadi kalau sampai diukur tahun 2021, paling tua umur 40 generasi milenial. Jadi orang umur 40 itu masih masuk generasi milenial awal itu. Munculnya mereka lahir, ya sekarang umur 40 mereka masuk umur orang generasi milenial. Ya. Jadi umur 25 tahun sampai umur 40, itulah yang disebut dengan generasi milenial. Lalu di atasnya dia, saudara-saudara, itu ada generasi Z. Kelahiran 97 tentunya, setelah generasi milenial, sampai 2012. Jadi kalau saudara punya anak ya, umur 9 sampai 24 tahun, mereka generasi Z, bukan lagi generasi milenial. Ya, diukur semuanya ke tahun 2021. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita atau saudara-saudara yang punya anak yang lahir antara tahun 2010 sampai 2011 sampai sekarang nih. Ya. Jadi umur mereka antara umur 1 tahun ya sampai dengan umur
mungkin 10 tahun atau 9 tahun, itu yang disebut dengan generasi alfa. Menarik sekali memang membahas generasi-generasi ini, tapi berkaitan dengan judul yang kita akan renungkan atau kita akan dengar, tentu kita fokus kepada generasi milenial. Siapa generasi milenial? Tadi kelahiran itu ya, kelahiran 81 sampai 96. Nah, generasi milenial juga merupakan generasi pertama yang dapat disebut sebagai digital native, ya, orang-orang yang dekat dengan kemajuan teknologi digital. Generasi di mana kemajuan iptek dan kemudahan akses internet serta kegiatan finansial dan investasi yang canggih. Nah, di generasi ini, ya, di generasi ini karena di generasi ini ya umur-umur produktif lah, umur-umur kalau di dunia olahraga mereka yang lagi megang ini, ya saudara-saudara, di dunia olahraga di area-area tertentu ini lagi merupakan puncak keemasan, ya, orang-orang yang di atas umur 40 menuju 56 itu kan area-area di mana kita mendekati umur-umur pensiun sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, milenial sangat mandiri karena mereka tidak harus bergantung kepada orang lain untuk memecahkan masalah mereka. Kenapa? Tentu berkaitan dengan akses internet, di mana data, ya, pengetahuan begitu mudah untuk didapat. Ya, karakteristik lain milenial meliputi orang-orang yang percaya diri. Mereka sangat percaya diri, ya tentu berkaitan tadi, karena mereka merasa yakin bahwa mereka dapat data yang benar. Mereka bisa mencari data-data untuk menjawab setiap pergumulan, ya saudara-saudara. Coba apa yang tidak bisa dijawab oleh data yang diberikan oleh internet? Tulis saja. Apa yang coba tulis? Mau masak? Ya. Hubungan dengan listrik? Hubungan dengan kedokteran? Semuanya ada, saudara-saudara. Tutorial-tutorial mau apa saja ada. Mereka sangat percaya diri sekali. Jadi seakan-akan mereka lebih yakin mendapat jawaban dari data ini dibanding mereka bertanya sama orang tua mereka sendiri. Apalagi mereka mengukur ya kemampuan orang tua mereka. Gitu. Karakteristik lain, mereka percaya diri, ya rasa ingin tahu, tidak takut mempertanyakan otoritas yang cenderung dianggap buruk ya oleh beberapa generasi yang lebih tua. Jadi ketika ada orang yang lebih tua atau mulai seperti mendominasi, bertindak otoriter, nah mereka mulai bertanya, kenapa kok sampai seperti itu? Nah ini ada di wilayah-wilayah orang-orang yang disebut dengan generasi milenial. Oke, beberapa alasan generasi milenial ini menjadi generasi yang sulit untuk mengelola keuangan. Tentu tidak semuanya, saudara-saudara. Tentu tidak semua. Ya kalau semua itu berarti 100%. Tapi lebih banyak, jauh lebih banyak. Mereka diduga mengalami kesulitan mengelola keuangan. Karena tentu belum teruji toh. Mereka baru mempraktekannya. Kadang-kadang baru mempraktekannya saja mereka bisa saja tidak memiliki konsistensi terhadap pengelolaan yang ada. Belum teruji, belum terlihat 15 tahun yang akan datang, belum terlihat 20 tahun yang akan datang, bahkan belum terlihat juga ketika mereka memasuki masa-masa pensiun. Di tengah jalan bisa saja baru 2 tahun, yang hartanya bisa saja habis, atau
Baru 5 tahun mereka mengalami kesulitan. Ya, belum teruji. Nah, beberapa alasan generasi milenial ini menjadi generasi yang sulit mengelola keuangan. Yang pertama, tentu generasi milenial ini dibagi dua ya. Generasi yang terlahir dari keluarga yang prasejahtera. Artinya memang mereka terlahir dari keluarga yang sangat-sangat miskin. Banyak ini, saudara-saudara, angka kemiskinan tentu kita bisa searching yang terbaru ya dari pemerintah seperti apa gitu. Tentu yang disebut dengan miskin, mereka hanya hidup untuk, mereka mencari uang hanya untuk hidup, bertahan hidup. Ya, mereka bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Minim pendidikan jadinya. Karena jangankan memikirkan misalnya kesenangan untuk vacation yang mungkin sering didamba untuk barang-barang tertentu ya. Mereka hanya memikirkan bagaimana bisa memperpanjang kontrakan mereka, bagaimana bisa hari ini bisa makan, seperti itu. Maka untuk memikirkan pendidikan anak-anak mereka sampai ke jenjang yang kuliah, strata 1 atau strata 2, mereka tidak bakal mungkin bisa mendapatkan ini. Jadi banyak nggak generasi ini? Jelas banyak, apalagi menjelang 2030, orang muda di Indonesia itu mencapai lebih dari 60%. Ya, seperti itu. Jadi begitu banyak ya. Puluhan juta. Saya tidak tahu, saudara-saudara, kalau 60%, kalau itu masuk golongan semua generasi orang muda sampai generasi apa? Generasi milenialnya mungkin bisa sangat banyak ini. Jadi kesempatan mengembangkan skill dan talent juga minim. Makanya ada lagu ya, orang kaya bertambah kaya, orang susah bertambah susah, itu mungkin karena seperti ini. Rentan terpapar generasi-generasi yang lahir dari keluarga-keluarga yang miskin. Ya, lingkungan, pergaulan, kebutuhan-kebutuhan hidup, karakter yang tidak terbentuk, sehingga mereka mudah terpapar sesuatu yang negatif. Nah, semuanya tentu berpengaruh terhadap masa depan keuangan. Jadi, alasan generasi milenial kan bukan cuma yang sejahtera dan sejahtera ke atas. Generasi milenial juga termasuk orang-orang yang dari keluarga prasejahtera. Jadi sulit. Kenapa sulit? Ya pada dasarnya memang udah dari awalnya sudah sulit. Seperti ini. Tapi tentu saudara-saudara, kita akan menyoroti lebih banyak generasi milenial yang lahir dari keluarga sejahtera. Ya. Nah, ini generasi milenial yang lahir dari keluarga sejahtera. Maksudnya ya mereka cukup. Mereka bisa membiayai hidup, kebutuhan pokok mereka, bahkan pendidikan anak-anak mereka, bahkan mungkin beberapa mereka yang mungkin punya uang lebih, seperti itu. Nah, kita menyoroti ini anak-anak milenial yang lahir dari keluarga sejahtera ini. Tapi mereka juga mengalami atau patut diduga mengalami kesulitan di dalam mengelola keuangan. Ya, seperti itu. Yang pertama, kenapa? Ya, karena terlahir cukup, maka terbiasa nyaman. Terbiasa nyaman. Anak-anak yang lahir menjadi orang-orang generasi ini lahir di mana keluarga ayah bapak dan ibunya cukup, ya bapak dan ibunya nggak mau anaknya juga susah gitu. Dulu saya nggak tahu, kita seumur, kalau saudara seumuran, kalau sekolah saudara nggak terlalu jauh, saudara mungkin jalan kaki. Dulu menaik bus. Wah,
kita bela-belain. Sekarang saudara-saudara, apakah saudara pengen anak saudara jalan kaki? Kadang-kadang kita nggak tega. Kita siapin, ya diantar, kita siapin kendaraan. Jadi terlahir cukup nyaman, bahkan ada yang berlebih, cenderung kurang terlatih jadinya. Secara mental mereka tidak terlatih, mereka sudah tersedia, mau kursus ada uangnya, mau ini ada uangnya, disiapin, dibela-belain, sehingga kurang terlatih mental. Padahal mental ya itu kan penting ya. Seorang fighter tuh kalau udah jatuh mentalnya, dia kalah sebelum bertanding. Nah, karena kenyamanan seperti itu, cenderung akhirnya mental, semangat juang, serta karakternya mereka tidak terbentuk dengan tangguh gitu. Seorang jurnalis sekaligus peneliti, Abramson, peneliti dari BBC, mengatakan, menyimpulkan generasi ini sering digambarkan sebagai generasi pemalas. Karena itu, karena sudah terbentuk nyaman ya. Semua bisa diselesaikan, semua ditolong, semua bisa diatur. Apalagi orang-orang yang berduit begitu. Jadi karena nggak tangguh, ya nanti dia berbisnis juga terpengaruh. Seperti itu. Apalagi generasi-generasi yang terakhir dan keluarga yang cukup bahkan berlebih, sulit untuk mengatur keuangan. Nah, mereka masuk di dalam satu paham ya, penganut narsisme. Narsisme. Ya, menjadi narsistik. Ini lahir dari mitos Yunani. Ada seorang dewa ya, dewa saking cantiknya ya, saking gantengnya ya, dewa ini dia lebih sering asik memandang dirinya gitu di kolam. Jadi termangu, dia senang, ketawa sendiri, bangga sendiri. Dia lihat wajahnya. Ketika dia mau usap wajahnya, tiba-tiba hilang. Karena kan kolamnya bergerak. Seperti itu. Dewa narsismus. Seperti itu. Makanya ada yang disebut dengan narsis. Nah, generasi ini yang mengalami puncaknya, mengejar sebuah penghargaan, pencitraan diri, gaya hidup modern, cenderung mengikuti tren, ya memakai barang-barang branded dan premium, penggemar selfie, karena mereka rindu untuk dipuja, gitu, rindu untuk dihargai. Gitu. Ya, beberapa orang yang sampai sehari bisa ngeposting dirinya sendiri, ya. Itu bisa sampai 5 kali. Satu kali posting bisa 4, 5 foto dirinya sendiri. Ya, mereka melet-meletin lidah, micing-micingin mata, ya nangkring di sini, nyender di sini, dan itu. Terus, karena mereka rindu penghargaan, pencitraan diri. Ya, memposting rutin di medsos. Dan tentu ini kan perlu biaya yang tidak sedikit. Karena penganut narsisme seperti itu, mengejar penghargaan, mengejar pencitraan. Ya, berusaha untuk kasih tahu dunia saya oke, saya keren, saya cantik, saya gagah, saya memiliki ini, saya memiliki itu, saya berada di sini, saya berada di situ, dan menunggu respon dari follower ya, friend-nya, jempol dan komen-komen, wah keren lu ya, hebat lu ya, mantep lu ya, seperti itu.
Dan semakin di komen, ya semakin terus ini jadi agendanya dia. Besok saya akan apa lagi nih? Besok saya mau nangkring di mana lagi nih? Seperti itu. Ini penganut narsisme. Nah, generasi yang terakhir dari keluarga sejahtera juga diduga sulit untuk mengelola keuangan atau bisa mengalami kekurangan ya soal keuangan. Itu karena mereka penganut hedonisme. Ini kakak adik nih dengan narsisme. Hedonisme itu paham bagaimana orang mengejar kesenangan dan kenyamanan hidup. Semua yang disebut dengan kesenangan mereka ini menjadi tujuan, menjadi target, menjadi visi, menjadi operandi, kenyamanan hidup. Nah, orang-orang yang seperti ini biasa ya nongkrong-nongkrong, ngafe, hangout, lalu hobi-hobi tertentu ya diving, no problem ya, hobi itu no problem. Tapi dia menjadi target, menjadi visi, sekaligus juga akan dekat dengan narsisme, mau kasih unjuk jati diri, ya mereka menjadi kolektor barang-barang antik ya, Vespa jadul, sepeda ontel, lalu ya banyaklah kolektor yang bisa memiliki nilai-nilai yang tinggi seperti itu. Tapi bukan cuma sekedar kolektor, mereka pengen dipuji sekali lagi. Mereka ada satu kenikmatan tersendiri. Masuk dalam komunitas-komunitas sosialita, ya, pose tertentu, seragam tertentu, baju tertentu, sepatu tertentu, ya, gaya tertentu, dan tentu jelas makan-makan. Seperti itu. Ini tidak dilarang, tapi ini menjadi tadi yang saya kasih tahu. Ini menjadi target, menjadi kegiatan sehari-hari. Ya. Sehingga tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya jelas lah saudara-saudara. Hobi tertentu itu betul-betul mengeluarkan kocek yang tidak sedikit. Ya, saudara-saudara. Apalagi hobi misalnya membutuhkan satu daerah yang jauh, harus naik pesawat, wah kan itu kan mengeluarkan biaya yang cukup ya. Apalagi hobi misalnya touring, pakai Harley Davidson, waduh Harley Davidson itu bisa harganya motor bisa lebih mahal dari Kijang Innova ya saudara-saudara. Bisa sampai 2M bahkan, mungkin lebih. Nggak tahu saudara-saudara yang ikut hari ini punya Harley Davidson nggak ya? Oke, next. Sorry. Apalagi saudara-saudara, kenapa generasi ini patut diduga akan sulit mengelola keuangan? Karena godaan pendapatan instan. Nah, mereka punya umur ya saudara-saudara. Ini saatnya lagi bahasa Jermannya lagi ganjen-ganjennya saudara-saudara. Lagi mau kasih jati diri, masuk seperti ini saudara-saudara. Sedang mau kasih tunjuk, sedang mau bangun keluarga. Waduh, itu dia. Jadi mereka bisa tergoda untuk mencari pendapatan yang instan. Ya, tergoda kenikmatan gaya hidup orang-orang muda yang disebut atau menjadi crazy rich. Ya, saudara-saudara, masih muda, umur masih 27, umur masih 29, umur masih 30. Tapi rumahnya, satu rumah di daerah Gading Serpong, seharga 17 miliar, satu rumah di daerah di Pantai Indah Kapuk, seharga 20 miliar. Waduh, mobil Porsche satu, seharga 7 miliar. Mobil Ferrari 11 miliar. Ya, Harley Davidson satu.
Wah, keren banget. Lalu mereka mulai posting bagaimana mereka jalan ke sini, naik jet pribadi seperti itu. Ya, berbondong-bondong, akhirnya orang jadi trader. Ya, ikut trading tanpa cek and recheck. Ya, saudara-saudara. Wah, ini jutaan orang muda, saudara-saudara. Saya rasa mungkin bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Tentu yang kita fokus di Indonesia. Akhirnya, saudara-saudara, ya banyak orang bisa akhirnya jadi gila, saudara-saudara. Yang dia pakai mungkin uang-uang yang dia pinjam. Karena minggu pertama, minggu kedua untung, minggu ketiga untung, minggu keempat untung. Wah, ini mah perlu modal yang lebih banyak nih. Dia jual, gadein DP rumah, nggak kasih tahu orang tua lagi. Masuk minggu kelima, hancur. Ya, godaan judi online, pinjaman online. Akhirnya orang lihat, wah para YouTuber itu kekayaannya luar biasa. Berbondong-bondong jadi YouTuber. Tanpa belajar begitu ya. Akhirnya, ya mereka punya subscriber cuma 200 doang. Akhirnya putus asa. Ini yang menyebabkan banyak anak-anak muda bisa bunuh diri, ya saudara-saudara. Seperti ini. Oke, saya masuk ke hal yang lebih dalam. Menjadi perhatian kita. Tentu saudara-saudara, karena saya menebak saudara-saudara mungkin sebagian besar bukan masuk orang-orang milenial, ya, termasuk generasi Z. Mungkin kita yang punya anak milenial seperti itu, mendengar paparan ini, tentu secara khusus impact-nya mungkin kita akhirnya mendapat pengetahuan bagaimana menjadi atau menuntun orang-orang yang ada kerabat dekat, ya, atau anak yang masuk di dalam golongan ini sehingga mereka terhindar dari kehancuran, ya, kehancuran. Bukan cuma kehilangan uang, tapi kehilangan jiwa mereka, bahkan kehilangan roh mereka. Nah, bagaimana generasi milenial cerdas mengelola keuangan? Saya catat ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, mereka harus memiliki paradigma yang benar. Jangan-jangan paradigmanya salah. Paradigma tentang apa, Pak John Max? Ya, paradigma tentang makna hidup lah. Paradigma itu mindset ya, kepercayaan yang tertanam sehingga kita bergerak, kita berkata berdasarkan keyakinan, seperti guidance, ya, seperti guidance. Ya, orang mau bunuh dirinya sendiri dengan bom di badan mereka, itu kan karena sebuah paradigma, sebuah keyakinan yang tertanam dalam, sehingga menjadi guidance untuk melakukan tindakan-tindakan seperti apa yang mereka yakini. Nah, ini dulu yang menjadi fokus atau sejalan lah dengan yang lain. Tapi paling tidak ini menjadi pondasi yang perlu menjadi perhatian besar. Nah, beberapa hal yang saya singgung ya dari hal-hal yang penting. Yang pertama, misalnya budaya instan itu bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dalam Alkitab. Ini harus mereka yakini. Budaya instan itu ada di generasi milenial. Dan generasi yang
bertatapan awal dengan kemajuan teknologi. Teknologi itu kan mempercepat. Teknologi itu mempermudah. Seperti itu. Mempercepat dan mempermudah, apakah salah? Tidak salah. Tapi ada satu konsep ya di dalam Alkitab, bahwa untuk pertumbuhan, untuk kedewasaan, itu tidak bisa simsalabim abrakadabra. Ada proses yang harus dijalani. Ya, ada proses yang harus dijalani. Kedewasaan seseorang, ya, kedewasaan seseorang itu tidak diukur dari umur, tidak diukur dari titel, ya, tidak diukur dari dasi. Ya, kedewasaan seseorang itu diukur dari buahnya. Kalau saya berbicara tentang sesuatu yang lebih sifatnya lebih ngeroh, ya, rohani. Orang dewasa kan bukan diukur dari berapa lamanya dia jadi Kristen atau jadi Kristen. Kalau udah 20 tahun dia dewasa, belum tentu. Banyak orang-orang yang udah lama jadi Kristen nggak dewasa. Tidak diukur dari jabatan dia di majelis. Tidak diukur dari penampilan. Orang yang berjubah atau pakai dasi, itu dewasa. Orang yang ya pakai kaos biasa, celana jeans, kurang dewasa. Tidak. Jadi kedewasaan seseorang diukur dari buahnya. Ya, buah pertobatan misalnya ya. Oh dulu emosian gitu ya. Setelah 5 tahun, 10 tahun ikut Tuhan, dia tetap emosian, itu berarti kan nggak dewasa. Dari buahnya, dari pertobatan. Dulu tukang main perempuan sebelum kenal Tuhan. Ya setelah kenal Tuhan, lahir baru. Seharusnya kan berhenti, jangan jadi tukang main laki-laki. Ya, itu tambah parah namanya. Harus berubah. Perubahannya berhenti. Ada buah pertobatan. Yang kedua, buah roh. Kasih. Kasih itu kan mengampuni. Kasih menutupi segala sesuatu. Sudah. Walaupun mungkin kita ngotot nih, gue udah dirugiin. Masa kasusnya ditutup? No. Sudah. Itu kasih itu. Kita dilukai tapi kita bisa mengampuni. Itu buah. Kasih itu sabar. Saudara, semakin sabar nggak buah kesabaran? Setia enggak? Murah hati enggak? Gampang nolong orang enggak? Kan gitu. Jadi ini. Lalu buah jiwa-jiwa. Lewat hidup kita orang berdampak enggak? Maksud saya, saudara-saudara, untuk mendapatkan karakter ini, itu tidak bisa ditumpang tangan. Ngapain datang nih, kata pendetanya, gembalanya. Aduh, saya orangnya pelit, Om. Aduh, saya orangnya kasar, Om. Suka gamparing orang, Om. Suka tempeleng istri, Om. Suka tempeleng anak, Om. Kalau saya emosi, saya suka tempeleng. Saya sadar nih, salah nih, dosa nih. Tolong, Om. Doain saya, Om. Lalu Om ngomong, oh sini, saya doain. Dalam nama Yesus, roh emosi, roh marah, keluar. Kutengking, keluar kau. Oh tiba-tiba dia jadi lembut. Selamat Om, misi Om. Oh, enggak bisa begitu. Ini merupakan sebuah proses. Makanya saudara-saudara, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sengaja nggak lewat jalan yang sudah tercipta. Alkitab berkata dalam kitab Keluaran, Tuhan menyimpang ke padang gurun. Walaupun ada jalan yang pendek. Alkitab dia bilang, kenapa? Bangsa Israel belum siap untuk punya tanah sendiri, untuk mengelola tanahnya sendiri, untuk menerima berkat Tuhan, untuk berhadapan dengan bangsa-bangsa di tanah Kanaan, belum siap. Makanya Tuhan bawa mereka kepada gurun. Saudara-saudara, ya
Yusuf perlu hampir 14 tahun lebih untuk akhirnya jadi orang nomor 1. Saudara. Daud perlu tunggu lebih dari 15 tahun setelah dia diurapi jadi raja. Akhirnya jadi raja 15 tahun dulu. Itu kan cara-caranya Tuhan. Gitu. Nah, budaya instan itu berbahaya, saudara-saudara. Alkitab juga kan bilang, kalau saudara perhatikan di dalam Amsal, ya, Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 berkata begini, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya, ini prinsip firman. Nah, banyak anak-anak muda sekarang, sekali jalan, 2 kali jalan, jadi. Ya, makanya ikut ini, ikut judi online, ikut trading yang bodong seperti itu. Yang kedua, keberhargaan tidak diukur dari apa kata dan standar dunia, tapi apa kata Tuhan. Orang bilang, lu nggak berharga lu kalau nggak tinggal di sini. Lu terhina lu kalau nggak punya mobil. Lu terhina lu kalau kerja begini. Lu nggak dianggap orang lu kalau... Itu kan dunia. Akhirnya orang berlomba-lomba, berada dalam tekanan-tekanan tertentu, target-target tertentu. Akhirnya saudara-saudara menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang menyebabkan orang berkata, lu keren. Padahal keberhargaan tidak diukur dari apa kata orang. Keberhargaan itu apa kata Tuhan. Kita ini berharga tanpa harus mengikuti apa yang orang katakan. Saking berharganya, Tuhan bayar pakai kematiannya di atas kayu salib. Kita berharga soal siapa yang memiliki kita. Saudara-saudara. Barang tertentu. Saudara-saudara. Saudara punya kaos olahraga. Ya, coba besok lelang ya. Lelang. Di antara teman-teman di kantor. Coba kira-kira berapa ya dapatnya. Lu bandingin kalau misalnya Cristiano Ronaldo lelang DP kaos nomor 7. Dia syuting di rumahnya, lalu dia buka lemarinya, diambil satu, lalu dia tanda tangani, lalu dia lelang. Ini disuruh nih nanti buat kasih, buat panti asuhan, begitu. Kira-kira laku mahal kah? Ya, mungkin mahal. Dibanding saudara punya kaos. Seperti itu. Kenapa mahal ini barang? Karena siapa yang memiliki? Jadi karena yang memiliki Cristiano Ronaldo itu kaos berharga. Saudara-saudara, perlu dikasih tahu kita ini yang memiliki Tuhan, yang kita memiliki Bapa di sorga, kita dimiliki dan memiliki Bapa. Kita berharga karena kita mampu. Siapa yang kasih kita kemampuan? Roh Kudus. Ini saudara-saudara taruh di dalam paradigma mereka. Seperti itu. Yang kedua, ya perlu penyesuaian visi hidup. Hidup itu idealis oke, tapi harus idealis realistis. Gitu. Ya, sekolahnya aja sampai SMP, lingkungannya lu begitu, masa lu mau punya rumah di Taman Permata Hijau? Kan enggak realistis. Walaupun kelihatannya ideal ya, waduh, punya istri cantik, punya suami ganteng, punya mobil Alphard 1, Speedboat 2, kita parkir di Marina. Ideal sekalian, tapi tidak realistis. Jadi harus realistis. Seperti itu. Nah, anak muda itu perlu diajarin. Idealis boleh, tapi harus realistis. Jadi target-target tertentu, pencapaian-pencapaian tertentu harus berdasarkan misalnya kemampuan. Tuhan memang sanggup lakukan mujizat, tapi Tuhan lebih tertarik membawa seseorang untuk membawa dia dewasa menjadi seperti yang Tuhan mau. Waduh, kalau doa-doa kita, Tuhan pengen ini, pengen itu, semua dikabulin, hancur kita, saudara-saudara.
Ajar mereka jangan coba-coba gitu loh. Coba-coba itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, harus dipikirkan. Firman Tuhan berkata, siapa di antara kamu mau mendirikan menara, tidak duduk dulu. Lalu ukur tuh, alepum gedung, mau bangun pakai apa, bahannya seperti apa, tingginya seberapa banyak, ya seperti itu. Lalu kau lihat berapa total biayanya, kau punya berapa. Jadi mesti dihitung-hitung, mesti dipikirkan, lihat kekuatannya, lihat kelemahannya di mana. Ya, meniru tanpa skill memadai kan hancur. Akhirnya di tengah jalan Tuhan yang disalahin. Tuhan, Engkau tidak dengar doaku Tuhan. Bukankah aku sudah gereja Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa kau bisnis ini gagal? Tuhan bilang begini, kau bodoh. Aku ndak bisa apa-apa, kok masa bisnis ini? Skillmu aja nggak memadai. Begitu. Jadi saudara-saudara harus ada penyesuaian-penyesuaian hidup. Dan ini perlu diajar, perlu dibuka mata. Ya, mempergunakan kesempatan, yes, oke. Tapi harus lihat. Seperti itu. Ukur iman juga. Lalu apa? Peka dan gunakan kesempatan yang ada. Ya, buat rekan-rekan milenial seperti itu harus peka. Ini tren market sekarang nih seperti apa? Gitu. Boleh. Wah, kayaknya nih lagi apa ya? Kaos ini. Kaos yang tulisan-tulisannya nyeleneh begini. Wah, boleh seperti itu. Wah, kayaknya nih buka warung kopi. Kan seperti itu, kan pernah ada puncaknya tuh waktu itu. Walaupun sekarang juga masih. Wah, ini boleh seperti itu. Lalu lihat rekanannya seperti apa, lihat modalnya seperti apa. Lihat. Jadi tren marketnya seperti apa? Perlu. Itu harus kita tangkap. Yang kedua, atau menciptakan peluang sesuai dengan kebutuhan situasional pada waktu itu. Ya. Wah, ternyata lagi ada ini, lalu dibutuhkan barang ini. Itu yang perlu kita peka, lalu buat sesuatu. Peka dan gunakan kesempatan. Ini yang Tuhan juga inginkan, ya. Kita mempergunakan kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini ya jahat. Seperti itu. Lalu apalagi? Yang keempat, ya cerdas mengelola keuangan. Karena ya patut diduga ya kurang cerdas orang-orang milenial. Kenapa? Karena soal budgeting tidak berdasarkan kebutuhan. Nah, mereka narsisme, hedonisme. Jadi ternyata pos-posnya nggak balance. Harusnya kan ada pos keuangan untuk transport, untuk konsumsi. Ya, tentu ada cicilan-cicilan yang harus dilunasi, ya untuk kuota, hangout, oke. Tapi juga kan ada tabungan atau investasi, persepuluhan tidak lupa. Nah, kadang-kadang saudara-saudara, orang-orang muda ini gagal untuk melakukan pengalokasian dana. Kalaupun dilakukan, mereka tidak konsisten. Ya, mereka tidak bertanggung jawab, tidak berkomitmen, sehingga pos-pos yang seharusnya untuk hal-hal yang sudah diatur bisa kepake, ya. Bahkan di tengah jalan bahkan kekurangan seperti itu. Kalaupun akhirnya di total budget pengeluaran per bulan berapa ternyata kurang, ya harus cerdas dong. Di mana harus mengambil dana tambahan, menambah dana tambahan. Apakah saya harus jadi tukang Gojek seperti itu? Why not? Karena apa? Karena memang dananya setelah dihitung-hitung, masih harus perlu dana yang lebih, karena kurang ini. Kalau kurang ya nggak bisa, sulit untuk hidup, kan seperti itu.
Lalu yang kedua, gaya hidup jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ya kurangin itu soal narsisme, hedonismenya. Udah tahu pengeluaran banyak di situ. Ya, akhirnya bisa hancur. Nah, bagaimana bisa membangun sebuah rumah tangga kalau pola hidupnya nggak diatur? Bagaimana ketika membangun rumah tangga, ini kan rumah tangga muda nih. Banyak cerai kan gara-gara seperti ini. Lalu apa? Berusaha untuk judi online, berusaha untuk ikut trading, trading bodong, hancur, ribut, bisa cerai. Ujung-ujungnya mereka putus asa, nyalain Tuhan, binasa, ninggalin Tuhan lagi. Lalu apa lagi, saudara-saudara? Hindari hutang. Hindari hutang. Orang-orang muda hati-hati ini. Banyak pinjaman online, banyak tuh. Aduh, itu sangat-sangat memberatkan, menyusahkan. Hindari hutang. Kalaupun berhutang, perlu hikmat di dalam mengelolanya. Untuk apa itu hutang? Ya. Untuk bisnis perlu dimasak-masak, dipikirkan bagaimana mengelolanya. Kalau enggak, hancur, saudara-saudara. Bisa-bisa dipenjara gara-gara kita tidak melunasi hutang. Ya, jika berhutang, selesaikan dengan bijak. Ya, kalau udah nggak sanggup, nego sama pihak bank, nego sama pihak orang yang memberi hutang. Seperti itu. Kasih tahu keadaannya, jujur. Tapi harus ada komitmen untuk melunasinya. Ya, kalau kita punya niat baik, punya hidup yang disesuaikan, saya rasa ini bisa kita selesaikan. Dan yang terakhir dari sharing saya malam hari ini, hidup mengandalkan Tuhan. Ya, anak-anak muda ini saking pedenya kan, milenial tadi dari awal orang yang pede, kadang-kadang nggak perlu tanya sama orang tua. Nah, mereka lebih pinter, kan merasa lebih pinter, segala sesuatu nyaman, aman seperti itu. Orang-orang yang begini nggak rasa butuh Tuhan. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Ya, banyak berkat-berkat tidak tercurah kepada orang-orang muda. Orang-orang muda tidak mengandalkan Tuhan. Sulit mengandalkan Tuhan. Ya, sulit membangun keintiman. Apalagi mereka terjebak kepada hedonisme seperti itu. Rentan terhadap kenajisan. Ketika mereka hidup di dalam dosa, bagaimana Tuhan mau memberkati hidup mereka? Dan tentunya, saudara-saudara, mereka perlu diajarkan bahwa hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Kayak apa di dalam sorga, selamat mungkin. Karena kita setia, percaya, tidak tergoyahkan bahwa Yesus juru selamat. Tapi urusan keberadaan, urusan martabat, urusan kemuliaan, urusan apakah kita bisa melihat Tuhan, urusan apakah kita bisa berdampingan dengan Tuhan, urusan apakah Tuhan akan memakai kita untuk memberita bangsa-bangsa, sangat ditentukan dari karya hidup kita. Apakah kita memiliki karakter ilahi, apakah kita berdampak buat kerajaan Allah atau tidak. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.